Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat kepada Bapak Rohman MMPD selaku pengawas pembina SMP Unggulan Nashwa, kepada Bapak Fajar Hafian SPD GR selaku Kepala Sekolah SMP Unggulan Nashwa, kepada Ibu Dr. Triana Agung selaku penguji sidang tugas akhir pada hari ini, yang saya hormati Bapak Ibu Guru, dan yang saya sayangi dan cintai Mami Dewi yang pernah menyempatkan waktunya untuk sidang tugas akhir kali ini, dan orang tua siswa kelas 9 serta di kelas 78 yang saya sayangi karena Allah. Mohon izin saya di depan untuk mempresentasikan hasil penelitian saya di Kampung Cibisoro yang berjudul Makanan khas Kampung Cibisoro dari bahan sederhana hingga keistimewaan rasanya. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Sasan Kadeti Hasya, lahir di Bandung tanggal 16 Juli 2010 dari Angkatan 7 SMP Unggulan Nashwa. Berikutnya, latar belakang saya memilih judul ini karena saya minat dengan kuliner dan saya tertarik dengan kuliner yang ada di Desa Cibisoro, yang ada di Kampung Cibisoro, dan saya ingin makanan khas ini tetap dikenal terutama oleh kalangan anak muda. Tujuan saya meneliti judul ini adalah yang pertama, mengetahui jenis-jenis makanan khas di Desa Bojong. Yang kedua, memahami bahan utama yang digunakan. Yang ketiga, mempelajari cara pembuatannya. Dan yang keempat, mengetahui waktu penyajiannya. Metode penelitian yang saya gunakan di penelitian kali ini adalah metode kualitatif dengan cara wawancara, observasi, dan menganalisis. Selanjutnya, saya meneliti selama 10 hari di Kampung Cibisoro dari tanggal 14 Februari hingga 23 Februari. Selama 10 hari saya mendapatkan 12 narasumber dan profesinya yang berbeda-beda. Yang pertama, tokoh masyarakat. Ada Bapak Asep Dedi Wahyudin selaku kepala desa. Lalu warga yang suka memasak, ada Ibu Iis, Bu Cucu Cahyati, Bu Dede Armila, Bu Nur, dan Bu Imas. Dan yang ketiga, anak-anak yang suka mengonsumsi makanan khas, ada Hana, Salma, dan Reina. Selanjutnya, contoh pertanyaan yang saya ajukan ke beberapa profesinya. Yang pertama, kepada tokoh masyarakat, apa saja makanan khas yang ada di Desa Bojong? Yang kedua, yang saya ajukan untuk warga yang suka memasak, bagaimana cara membuat makanan khas yang ada di Desa Bojong? Yang kedua, apakah masyarakat masih suka membuat makanan khas tradisional itu? Dan untuk anak-anak di Kampung Cibisoro lebih menyukai makanan khas desa atau lebih memilih makanan yang modern? Dan berikutnya hasil dari pertanyaan yang saya ajukan. Dari tokoh masyarakat, makanan khas di Desa Bojong ini hampir punah karena perkembangan zaman. Jadi, aparat desa akan membuat semacam wisata di desanya dan salah satu isinya adalah memperkenalkan makanan khasnya. Dari warga yang suka memasak, sebagian warga masih ada yang selalu mengembangkan makanannya agar tampak lebih menarik. Dan adapun warga yang lebih memilih membeli daripada membuat. Selanjutnya, dari anak-anak kecil di Kampung Cibisoro, sebagian besar lebih menyukai makanan modern atau makanan cepat saji daripada makanan khasnya. Selanjutnya, dari hasil penelitian saya selama di Kampung Cibisoro, ada 2 cara pengolahan untuk makanan khas di Kampung Cibisoro. Yang pertama, digoreng dan yang kedua dikukus. Yang digoreng terdapat makanan ali agrem, rempeye, kicimpring, dan rarawan. Makanan yang diolahnya secara dikukus ada kedemas, bolu jagung, ciu, dan ulen hajeli. Selanjutnya, pipis.
Pipis ini di Kampung Cibisoro dikenal dengan enaknya dan uniknya. Karena di Kampung Cibisoro, pipis ini dikenal dengan makanan khas mereka yang terbuat dari singkong. Cara pengolahannya, yang pertama singkongnya diparut terlebih dahulu, lalu diberi pewarna hingga merata. Setelah itu, untuk isiannya menggunakan gula merah dan untuk bungkusannya menggunakan daun pisang yang biasanya diambil dari kebun sendiri. Sebelum daun pisang itu digunakan, biasanya dihangatkan terlebih dahulu di api agar saat dibungkus tidak gampang sobek. Selanjutnya dibungkus dan dikukus. Dan ini hasilnya. Selanjutnya, contoh makanan khas yang ada di Kampung Cibisoro. Yang pertama, ada puding jagung, yang kedua ada ulen, dan yang ketiga ada kededemes. Selanjutnya, kesimpulan yang saya dapatkan dari hasil penelitiannya, penelitian di Kampung Cibisoro, Desa Bojong menunjukkan bahwa makanan khas daerah ini mulai punah akibat perubahan zaman. Banyak warga yang lebih memilih makanan daripada membuatnya sendiri. Namun, sebagian warga tetap mempertahankan tradisi membuat makanan khas karena faktor ekonomi. Mereka bahkan mengembangkan variasi baru agar tetap lestari. Dan saya mengajukan beberapa saran untuk beberapa pihak. Yang pertama, untuk aparat desa, membuat suatu program untuk melestarikan agar makanan khas di Kampung Cibisoro tidak punah dengan cara membuat festival makanan atau lomba masak tradisional. Lalu, saran yang saya berikan untuk masyarakat, para sesepuh desa ataupun orang tua memperkenalkan makanan khas ke anak Kampung Cibisoro agar anak-anak kampung di Cibisoro mengenal makanan khas daerahnya. Demikian presentasi yang dapat saya jelaskan. Selanjutnya kepada Dewan Juri, apakah ada yang ditanyakan? Masya Allah. Ini SMK udah gempur dari semalam ya, sampai tadi juga minta dipeluk dulu sebelum presentasi karena tegang katanya. Dan kakak Barokallah yang akan bertanya adalah Pak Rohman, ini mah bukan karena saya ya, tapi emang dipilih. Kembali Bapak, Pak Rohman dan Pak Fajar. Kepada Bapak dipersilakan. Keren sekali ya. Kenapa mengambil judul ini selain dari latar belakang tadi yang ada hubungannya dengan sensa? Senka ya, mana senka ya? Terima kasih. Ada teman pribadi, ada ketertarikan tentu saja kan? Sesuatu itu diteliti karena biasanya ada minat. Minat itu hubungannya dengan pribadi ya. Nah, kira-kira apa sih? Terima kasih atas pertanyaannya. Mohon izin menjawab. Karena Senka suka masak. Senka suka masak. Oh, suka masak. Alhamdulillah, keren. Nanti mau jadi apa kalau suka masak? Jadi chef. Jadi chef, keren. Terus apa lagi? Ke depan mau jadi apa lagi? Kalau misalkan sesudah jadi chef gitu ya, ingin punya usaha di bidang makanan, ataukah ingin meniti karir nantinya mungkin ke depannya, saya ingin meneliti tentang makanan-makanan itu, apakah ada gizinya atau seberapa gizinya, ataukah mungkin makanan-makanan mana yang harus dipilih oleh masyarakat sehingga mungkin nanti menjadi ahli gizi misalkan seperti itu, atau hanya udah ya cukup jadi chef aja. Saya juga ingin meneliti gizi-gizinya. Setelah itu ingin membuat semacam tempat makan untuk banyak orang yang. Oke. Jadi ini ya seperti rumah makan gitu. Ya. Oke, nanti bikin hotel juga ya untuk makanan-makanan yang sehat ya. Oke, baik, terima kasih Mbak Sasenka. Dari apa yang tadi dipaparkan ya, masyarakat ibu-ibu yang mengolah makanan itu kira-kira menurut Mbak Sasenka sehat nggak?
dari segi cara pengolahannya? Menurut Senka sehat karena Senka juga melihat secara langsung beberapa pembuatan makanannya dan sehat. Sehat ya. Oke, keren ya. Tenang saja ya. Hebat. Nasa Senka, maaf ya kalau salah. Udah hebat, keren ya. Dari makanan-makanan itu, kira-kira menurut Nasa Senka yang lebih memiliki daya jual yang tinggi, ya kira-kira apa sih? Dari makanan-makanan tadi ya, dari makanan-makanan khas tadi, kira-kira yang akan memiliki potensi ke depan yang lebih bagus itu apa? Kira-kira apa? Ada beberapa kan ya? Iya. Nah, kira-kira apa? Mungkin pipis, terus apa ya? Apa lagi? Pipis ya. Kenapa? Karena rasanya juga enak, terus jarang ada makanan yang namanya unik. Cuma itu unik ya. Kalau di bahasa Sunda namanya itu bahasa Sunda. Kalau dengan bahasa Sunda, ini ibu semua bahasa orang Sunda atau orang ada yang dari luar Sunda? Oh, kalau ibu lihat di situ apa gitu ya? Kita aja tanya ke ibu-ibu ya. Oh, yang apa ibu-ibu guru, nah itu ya unik ya, betul. Dengan keunikan itu memang akan menarik minat masyarakat untuk mencoba, gitu ya. Hebat, keren. Kemudian kira-kira nih menurut Senka tadi dari makanan-makanan itu kalau dimodelkan kira-kira seperti apa nih? Karena Senka suka masak ya, Bapak juga suka masak, gitu ya. Tuh suka masak, gitu ya. Sampai mohon maaf ini untuk ini aja, untuk apa motivasi aja, gitu ya. Sampai Bapak beli buku-buku luar berbahasa Inggris hanya untuk melihat apa ya ingredients atau apa ya bahan-bahan yang dibuat oleh mereka gitu ya di sana, seperti membuat untuk cake yang seperti itu gitu ya, dan itu sangat menarik sekali gitu. Nah mungkin saya juga akan seperti itu nanti ya. Hebat, keren. Kira-kira apa nih yang kembali pada tadi yang bisa dari bahan dari makanan itu bisa mari ya maaf dimodernkan sehingga mereka lebih tertarik untuk mencoba. Mungkin dari bentuk makanannya lebih tampak ya tampak menarik, terus dari kemasannya mungkin dibuat lebih menarik lagi. Oke, bagus. Kemudian kan pipis ya, pipis itu bisa dibentuk mungkin ke bentuk yang lebih unik, yang mungkin nanti disukai oleh anak-anak kecil. Misalkan ada cetakan, kalau di ini itu ada cetakan-cetakan seperti apa itu hewan gitu ya, nanti bisa dibentuk seperti itu. Bisa nggak kira-kira? Bisa. Bisa ya. Oke, mungkin jadi seperti itu sehingga anak-anak suka dengan itu, gitu ya. Nah, kemudian dari ini soalnya ini sekali ya, hebat sekali ini Nasa Senka, sehingga banyak pertanyaan yang ingin Bapak sampaikan ke Bapak ya. Ya, supaya tegang gitu ya. Dan misalnya kan kalau juga mana keren. Ini dari ini makanan-makanan yang ada tadi, kira-kira atau apa ya bahan baku yang ada di sana, kira-kira dari Nasa Senka sendiri ya supaya nanti menjadi makanan khas di daerah sana ya, kira-kira harus buat seperti apa sih atau ingin dibuat seperti apa sih ya, dari bahan baku yang ada kemudian dibuat sesuatu sehingga nantinya menjadi makanan khas di sana. Kira-kira apa tuh? Sudah ada
ini nggak, ide nggak? Oh, ini kalau ibu kan saya ingin membuat makanan yang lain kan, yang akan menjadi makanan khas di sana. Dengan namanya apa aja gitu, tapi bahannya yang ada di sana. Kira-kira dibuat apa? Apa ya? Bolu kan sudah ada ya, tadi di kuku sudah ada. Apa ya? Dibuat bakso mungkin ya. Kan sebenarnya bakso ya, bakso apa gitu yang ada di daerah sana. Kira-kira gimana tuh? Kira-kira ada ide untuk kesana? Soalnya ini nanti chef ya. Kira-kira apa? Tidak usah yang apa? Yang masuk akal, yang tidak masuk akal juga boleh. Kalau ini akan menjadi kenyataan. Kira-kira apa? Pizza mungkin, atau bakso, atau kemudian sehingga modern untuk saat ini. Nanti jadikan sebagai ciri khas. Apa kira-kira? Atau budaya tadi yang dimodernkan mungkin. Kalau budaya dimodernkan kemana? Kira-kira apa tuh? Ayo, ada? Es krim jagung. Es krim jagung. Es krim jagung. Oke, keren. Jadi nanti es krim itu dibuat dari apa? Dari jagung. Dari jagungnya. Baik. Diolah, kemudian ditambah dengan susu atau apa gitu ya. Jadi nanti khas dari sana. Iya, oke, keren. Terima kasih, hebat, keren. Nanti dicoba ya, es krim jagung, gitu ya. Nanti dikirimkan ke sana cara membuatnya. Ini kenang-kenangan dari saya, ya. Supaya nanti dikembangkan di sana dan itu insya Allah menjadi amal kebaikan bagi SSNK nanti ya. Ini hasil dari saya, gitu ya. Bisa? Insya Allah bisa. Ditunggu ya. Hebat, keren. Bukan. Terima kasih Mas SSNK. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Gimana perasaannya? Deg-degan. Masih deg-degan? Alhamdulillah. SMK sebelum ini mau mengucapkan rahasia dulu, insyaallah. Nah, kan di kita itu kan masak itu oleh siswanya didampingi sama guru-guru. Dari teman-teman nih, teman-teman yang udah jago masak ke kelas 9 siapa? Jadi Bapak Ibu, Ayah Bunda, kalau misalkan pada Bapak Pasha lagi ada keperluan, Bu Elis juga ada keperluan tidak bisa mendampingi di dapur, salah satu yang ini mendelegasikan ke SMK, jadi udah bisa ngeracik bumbu sendiri ya Bu ya, dan pas gitu, dan insya Allah jadi tadi modal dasar, apalagi udah punya minat, bisa dikembangkan ke arah yang lebih sukses, dan insya Allah tadi kebaikan-kebaikan cita-citanya tercapai, insya Allah. Kemudian SMK, pertanyaan yang pertama dari Bapak, boleh menceritakan nggak selama tantangan yang Teteh dapatkan ketika melakukan penelitian ini, dari awal mencari judul, kemudian kedua pelaksanaan, yang ketiga sampai persiapan, kira-kira apa saja tantangannya? Pertanyaan kedua, bagaimana Teteh menyelesaikan tantangan itu, menghadapi tantangan itu? Kayak tadi contohnya, bukan mau tampil, solusinya aku minta dipeluk dulu, jadi yang lain selain itu kira-kira apa saja? Silakan Teh. Sebenarnya dari kelas 7 udah mikirin gimana ya nanti TA-nya,
terus sempat nanya ke kelas 9 yang angkatan 5, Teteh gimana ini cara bikin judulnya? Terus dia jawab, ini aja coba, minat kamu kemana, coba dari situ kamu buat judul TA-nya. Terus dari situ kepikiran, oh ya udah bikin judul tentang masakan aja. Dari kelas 9 sebenarnya sempat mau ganti ke sosial budaya, cuman kata guru-guru ya udah itu aja kuliner nggak apa-apa, jadi jadinya kuliner. Terus selama penelitiannya di Kampung Cibisoro, Senka sempat kekurangan narasumber karena sempat ngebantu beberapa teman-teman Senka untuk dokumentasi, terus Senkanya belum terpenuhi semuanya. Jadi akhirnya Senka nambahin waktu wawancaranya lagi dari jadwal sebelumnya. Terus kalau selama penulisan TA mungkin terhambatnya di laptop. Soalnya kan laptop Senka kalau harus sambil dicas, terus sempat lagi ngetik terus tiba-tiba mati, jadi filenya pada hilang. Terus habis itu karena itu jadi Senka kalau habis ngetik langsung save. Habis itu udah terus sempat terhambat karena sinyal juga. Terus udah itu aja. Sebelum tampil ada selain tadi Tegang aja sih. tegang. Sekarang masih tegang? Mereda sedikit. Udah mereda, alhamdulillah, Allah. Keren dia dan sudah bisa melalui itu semuanya ya. Alhamdulillah. Dan ternyata bisa selesai ya dengan hari ini, bisa tampil. Tepuk tangan dulu dong. Luar biasa, keren. Dan Teteh menikmati nggak dari apa yang Teteh minati kemudian di lapangan? Menikmati, sangat menikmati. Nah, ada hal-hal yang baru Teteh ketahui nggak ketika penelitian itu? Mungkin singkong. Ternyata singkong itu kalau diolah tuh bisa jadi kental, terus jadi kayak aci gitu. Terus apanya ya? Airnya singkong kalau misalnya dijemur jadi tepung beras. Dari si air singkong itu. Iya. Tepungnya itu untuk apa? Untuk diolah lagi. Oh, iya. Ada lagi? Ada itu. Ada. Masya Allah. Betul ya. Kemudian tadi ada daun pisang. Kenapa harus dibakar agar supaya tidak? Kalau misalnya dibentuk tidak mudah sobek. Mungkin di sini juga ada yang baru tahu juga ya. Kan kita biasa aja gitu dibakar. Tapi ternyata agar supaya tidak mudah Sobek. Masya Allah. Nah, kemudian TSMK dari penelitian yang Teteh lakukan itu kira-kira kedepannya agar supaya bisa membawa manfaatnya kerasa oleh orang yang kita tadi ajukan saran, kira-kira menurut SMK harus seperti apa? Kan punya saran nih, gimana ada yang minta saran SMK gimana caranya saya tadi ya, gimana nih aku jadi
Mungkin Senka mau buat buku tentang makanan khas di Kampung Cibisoro, terus nanti bisa dikirimin ke sana dan jadi buku lokal di Kampung Cibisoro. Tepuk tangan ya Bunda, sukses bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan, sudah bisa melalui ujian ini dengan baik, dan mudah-mudahan jadi bekal terbaik juga untuk masa depannya. Keren, semangat, selamat. Sekian dari saya, mohon maaf bila banyak kesalahan kata ataupun perbuatan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Katanya mau ada pantun. Oh enggak. Tapi mau dikasih pantun nggak kan? Mau. Kasih pantun nggak nih? Kasih. Pak Syam. Oh nggak ada Pak Syamnya. Pak Syam buat bala-bala. Kalau Pak Fajar buat es duren. Barakallah Kak Sasenka, calon chef kita yang keren. Ini rahasia juga ya Pak. SMK ini bukan semata-mata karena suka masak, tapi itu ternyata diturunkan dari ibunda. Pemilik catering kita, Masya Allah. Jadi sebagai penerus nih ya, Masya Allah, barakallah. Sekali lagi, SMK, terima kasih untuk presentasinya. Katanya boleh senyum dikit. Udah gak deg-degan lagi ya, boleh kan?